Sore semua. Prepare ya buat ngobrol Lopi lagi. Oke, saya coba. Halo Bro Ayong. Mau ikutan ngobrol? Sore ini lumayan nih. Temanya menarik. Cuman Kojimnya belum datang. Di mana dia? Baik-baik, Yong. Semoga sehat semua ya. Nah, itu dia. Sudah datang. Sore-sore. Selamat sore. Wah, Berhasil, canggih loh. Hah? Tampilannya canggih sekarang. Berhasil. Cuma gue jadi Berhasil. kecil. Iya, Biarin lah. Kan yang penting obrolan ya. iya. Wais. Kenapa mulai ini? Mulai plus? Oh, enggak. Memang begini penampilannya. Aslinya memang mau begini. Iya. Aslinya pakai kacamata. Oh, Kacamata gitu. ini maupun kacamata ini. Tuh. Ini Nah, teh kacamata banyak. Udah nggak bohong. Ini kalau ini kacamata jauh. Jadi jauh dekat udah burem. jauh dekat ganti kacamata. Nggak pakai progresif. Kalau hari-hari ya begini, cuma Oh, kalau pas keluar malam begini ya, atau pas lagi tugas kemana gitu, selalu pakai yang ini. iya. Ini kan kalau kena matahari jadi hitam. Oh iya, ada yang begitu betul. Oh, koneksinya yang siapa nih yang reda? Yang gue kayaknya. Si saya nih, kayak ini koneksi saya nih. Kayaknya, oh gitu. Kayaknya sih untuk apa? Untuk ngingetin juga atau mungkin ada yang nanti pertama kali nonton, gue perkenalin lagi ya. Walaupun ini Iya, udah iya, episode 5. iya. Yang lagi bicara sama saya ini Coach Jimmy ya. Lebih senang dipanggil Coach Jimmy atau Kojim? Kojim aja lah, Kojim. Kojim. Tapi Kojim asik aja. juga manggil coach tuh asik juga loh. Iya. Ya, Coach Jimmy ini apa holistic life holistic atau gimana? Holistic life coaching. Holistic life coaching ya. Coaching. Ya, Sementara holistic life coaching. yang di sebelah sini gua katanya tampang pelawak. Eh, apa kalau gue biasa kalau bercanda sama orang kan biasa kalau tanda tangan tuh Alexander di bawah jabatan kan. Kalau gue suka bercandain temen gue Alexander orang biasa. Iya. Orang biasa yang melakukan hal luar biasa itu jauh lebih Ya, penting. betul. Sebenarnya yang lebih penting itu. Eh, Iya. gimana hari ini ngopinya apa? Honey flower lagi? Honey flower. Honey flower. Udah dibikin apa aja tuh honey flower? Pokoknya kalau saya kopi itu ya kalau misalnya dia bijian kan Iya, honey flower kan ngirimnya kan bijian ya. iya. Kalau dia bijian sih saya nggak apa-apain. Hitam aja, Jadi kopi hitam bener-bener aja. green terus di apa namanya dimasukin mocha pot udah jadi dah gitu. Oh, iya. Jadi saya sih
nggak seneng pakai apa gitu kalau kopi bijian ya. Seneng taste yang original. Oh, malah ada yang suka juga kan katanya sih itu aku juga pernah coba kalau nggak salah itu honey flower itu kalau dibikin itu juga enak, dibikin kopi tubruk juga. Iya, iya. Nah, kalau gua sih hari ini kopinya dingin, soalnya Bandung lagi panas banget ya. Iya, 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 iya. Di sini baru hujan. Baru Hmm, aja hujan sebentar. ngomong-ngomong kan itu tampilan gua udah kasih begitu ya the power of failure. Iya, iya, iya. Gue Keren, tuh keren, keren, keren. coba-coba pakai tampilan ini itu maksudnya Ah, supaya kalau ada yang join di tengah-tengah tuh tahu kita lagi ngomongin apa gitu. iya, 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 betul, 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 betul. Ya, Hmm. sebagaimana yang kemarin tengah malam gue mulai tampilin di feed ya, kan Ah, kadang-kadang kalau lagi apa kita kan mau bicara soal gagal. mm-mm, mm-mm, Nah, ternyata kan kegagalan itu bahkan kegagalan-kegagalan kecil itu tiap hari itu kita lakukan seperti gua hari ini gua punya cita-cita ngasih satu barang sama mertua gua udah mm-mm, diniatin tadi malam mm-mm, pokoknya nanti kalau berangkat sopir mau ada urusan ke Bandung gua mau titipin lupa aja mm-mm, tetep mm-mm. itu kan salah satu kegagalan yang kecil Iya, 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 tapi lumayan fatal iya. ya kalau mertua gua tahu gua mau nitip terus kagak jadi lah Iya, nilainya iya. langsung C. Iya, hari ini apa? Kita mau ngobrol-ngobrol soal gagal. Mm-mm. Eh, ya suka nggak suka sebetulnya kan kegagalan itu tiap hari, ya tadi ya gagal-gagal kecil itu tiap hari pun kita lakukan. Tapi mungkin kita nggak sadar. Eh, catatan gua mana lagi? Nah, eh, yang menarik itu adalah gua merasa kalau kita lagi sekolah dari kecil itu Mm-mm. seolah-olah kita tuh tidak dididik buat gagal. Mm. Iya, iya. Gimana tuh pendapatnya? Jadi seolah kita tuh dididik berusaha untuk perfect gitu. Iya, betul. Dan kita sebetulnya gini, kita juga tidak dilatih untuk accept failure ya, tidak dilatih untuk menerima kegagalan, tidak dilatih untuk mengakomodir kegagalan. Padahal sebetulnya kemampuan untuk mengakomodir kegagalan adalah salah satu kunci kesuksesan. Hmm, Ya, ya ya itu. bagaimana enggak? Karena kan dalam proses untuk mencapai kesuksesan kan kita tidak selalu berhasil, begitu loh. Ya. Kita tidak selalu, kita akan mengalami jatuh bangun. Nah, itu sebabnya di dalam proses untuk meraih kesuksesan itu kita perlu mengembangkan kemampuan untuk memanage kegagalan atau untuk mengakomodir kegagalan. Nah, kalau misalnya kita tidak mampu mengakomodir kegagalan, maka kita akan tenggelam di dalam kegagalan, kita tidak akan pernah bangkit, dan kita tidak akan pernah mencapai kesuksesan. Itu sebabnya penting sekali untuk bisa mengelola kegagalan. Cuma rasanya ya kalau lagi kecil tuh waktu misalnya nih kebetulan gue lagi SD tuh suka juara kelas, coach. Mm, mm, Gue tuh ya. kalau lagi SD tuh suka juara kelas. Jadi kalau misalnya nilai gue nggak 10, Mm, itu mama gue tuh kadang-kadang bisa, ya lu kenapa ini salah satu nih? Padahal kalau enggak lu sempurna. Ya itu mm, mungkin belum tentu apa? Ya maksudnya sedikit banyak hal-hal seperti itu tuh kan sebetulnya kita sering temui. Bukan ya. cuma dari orang tua, tapi mungkin dari teman-teman, dari lingkungan, biasanya kan Mm, seolah-olah tanpa disadari kasih pressure supaya kita tuh perfect gitu. ya, ya, Gimana, ya. coach? Kalau kalau dalam keseharian sering nemuin eh, klien yang kayak begitu. Sebenarnya sih gini, kegagalan adalah salah satu menu kehidupan yang tidak bisa dihindari, siapapun orangnya ya. Cuma kurang di blow Saya up ya kayaknya.
Sebetulnya ya tergantung lingkungan juga sih. Kalau misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang sudah katam menerima dirinya, kita akan sering mendengar kisah-kisah kegagalan mereka. Bahkan sebetulnya kalau saya bergaul dengan teman-teman yang pengusaha sukses begitu ya, ketika Ya, saya tanya mereka, kenapa kok bisa sampai ke level ini begitu di dalam hidup? Kenapa kok kokoh atau om atau bapak kok bisa sukses ini? Maka hal pertama yang mereka ceritakan justru bukan kunci suksesnya. Hal pertama yang mereka ceritakan justru adalah kegagalannya. Sebetulnya seperti itu. Jadi mereka ceritakan betapa susahnya perjuangan mereka, bagaimana mereka gagal, bagaimana mereka bangkit lagi. Dan hmm. di dalam pengalaman saya sebagai coach gitu ya, saya lebih banyak, atau di dalam interaksi saya dengan orang-orang ini, saya lebih banyak berjumpa dengan orang-orang yang lebih suka menceritakan kegagalan mereka sebetulnya daripada menceritakan keberhasilan mereka. Gitu. Gue juga sebetulnya senang sih cerita soal gagalnya gue. Nah, Coba tergantung sama siapa gitu. betul, 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 betul. Karena ada orang-orang yang seringkali tidak menghargai keterbukaan, tetapi malah mengeksploitasi keterbukaan. Begitu sih sebetulnya. Ya, salah satunya sih apa ya? Gue harus mengakui sepanjang karir gue desain rumah, bangun Hmm, rumah, ada rumah-rumah yang gue desain gagal gitu. Gagalnya hmm, tuh menurut gue cukup fatal. Cukup fatalnya dalam sisi fungsi atau dalam sisi wah udah jadinya tuh misalnya di sisi itu tuh jadi riskan misalnya bocor terus. hmm, hmm, Tapi karena kesalahan desain gitu. hmm, hmm, hmm. Nah, tapi lebih fatal lagi kalau gara-gara kesalahannya misalnya kita kontrolnya nggak terlalu bagus sehingga pada saat ada tahap-tahap yang cukup krusial eh, namanya SDM kita kan kalau SDM kita kan lebih takut sama figur kan daripada takut sama Hmm. aturan. Iya, iya, iya. Nah kadang-kadang kan gitu jadi ya udahlah ini biar gampang begini dan nggak Hmm, mikir nantinya berakibat fatal gitu. hmm. Ya itu ada Iya, beberapa bahkan yang iya. sampai gua apa bisa dibilang nelan kerugian besar itu ada. Hmm, hmm, Cuma ya hmm, kalau hmm. gue cerita tuh kadang-kadang kalau dulu gue ceritanya lebih berat karena merasa itu merusak reputasi gue gitu. Tapi kalau sekarang sih kayaknya enteng-enteng aja. Iya, iya, iya. Sebenarnya sih yang penting adalah bagaimana kita melihat dan bagaimana kita yaitu tadi mengelolanya ya. Salah satu bentuk pengelolaan, salah satu bentuk mengelola kegagalan adalah dengan berani mempertanggungjawabkan ya. Saya pikir itu salah satunya sih. Kalau Hmm, dipikir-pikir soal gagal itu kan sebabnya banyak ya. Jadi betul. kalau gua sih ngerasa biasanya gue gagal itu eh, masalah experience kurang, Hmm, pengalaman kurang, kurang mau denger atau terima masukan, dan memang kurang hmm, kurang pengetahuan juga gitu. Kalau gue iya, biasanya iya. gagalnya gara-gara itu, Hmm, kalau disimpulin. iya, Tapi, iya. nah sekarang dari tadi kan Kojim kan ngomong soal mengelola kegagalan, Hmm, menerima dan mengelola kegagalan. iya, iya, Eh, kita kan temanya yang apa? Power of failure ini ya. iya, iya. Karena kalau menurut gua si kegagalan itu memang punya power, tapi powernya itu Hmm, kayak kayak koin. iya, Jadi kalau powernya bisa ngancurin kita atau powernya malah iya. bisa bikin kita berhasil. Tadi kan yang disinggung Berhasil, yang betul, berhasil gitu ya. betul, Nah, betul. eh, kira-kira pendapatnya Coach Jimmy soal lingkungan kita, kultur kita sekarang ini terhadap Heeh. pembentukan orang-orang jadi bisa accepting atau bisa mengelola kegagalan tuh sejauh mana? Misalnya dari Kurang, guru atau dari ya. sistem pendidikan yang kita ada, kira-kira pendapatnya gimana gitu? Sejauh ini, Saya lihat sih sebetulnya ya, ya, kalau kita bicara mengenai budaya, nggak ada budaya yang bisa dengan gampang menerima kegagalan sih, nggak ada. Apalagi jika pertaruhannya besar ya. Semakin besar pertaruhannya, semakin besar yang dipertaruhkan, rasanya kok memang eh,
failure is not acceptable. Begitu. Itu sebabnya kemudian banyak orang yang mensikapi kegagalan tidak secara positif. Buat saya sih sebetulnya begini. Let it be lah. Biarkan aja lingkungan memang seperti itu. Artinya buat saya ya, kita tuh nggak bisa mengubah hal-hal yang berada di luar diri kita. Nggak bisa kalau buat saya sih. Kalau memang lingkungannya kompetitif, lingkungannya tidak friendly pada kegagalan, so let it be lah. Biarkan aja. Yang harus kita perhatikan adalah kitanya sebetulnya. Kita tidak bisa mengubah apa-apa di luar diri kita, tapi kita bisa selalu mengubah apapun di dalam diri kita. Kuncinya lebih ke arah sana sih. Kuncinya di diri kita masing-masing itu ya. Betul. Nah, tapi tipsnya gimana tuh, kan lingkungan pressure terus, ngasih pressure terus, tapi di diri kitanya harus ngerubah. Nah, gimana ngatasinnya gitu? Padahal lingkungan tuh semua kayak begitu. Apa artinya kita harus tinggalin lingkungan itu? Iya. Atau sekarang lari gini, sejenak atau gimana gitu? ya. Buat saya sih yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita harus ingat bahwa tidak ada kesempatan kedua. Seringkali tidak ada kesempatan kedua. Itu yang kita harus paham dulu. Apa yang kita sebut dengan kesempatan kedua sebetulnya bukan kesempatan kedua, tetapi kesempatan untuk melakukan hal yang baru dengan nilai yang mungkin kurang lebih sama. Contoh misalnya, contohnya gua aja contohnya. Ya, misalnya lu tadi bangun rumah gagal gitu. Iya, misalnya lu tadi bangun rumah gagal gitu kan. Iya. Lalu kemudian orang langsung bilang, wah ini jelek ini, aduh gimana nih, si Alek mah nggak bisa dipakai lagi begitu ya. Terus kemudian ada yang bilang, udahlah kasih kesempatan kedua lah, kasih dia kesempatan kedua. Sebetulnya itu bukan kesempatan kedua, Alek. Itu bukan kesempatan kedua, karena rumah yang kemudian harus lu bangun adalah rumah yang baru, bukan rumah yang dulu lu gagal bangun. Betul. Gitu loh. Jadi nggak ada kesempatan kedua sebetulnya. Every opportunity is a new opportunity, begitu loh. Oh, ini ada King Azaria, salam dari SMP Kristen Maranatha Pontianak buat Kojim dan semuanya, Tuhan berkati. Sama-sama Pak ya. Salam Tuhan ya. Semuanya. Semoga teman-teman yang di SMP Kristen Maranatha Pontianak, saudara-saudara di Pontianak juga bisa tune dengan acara kita ini dan bisa diberkati juga. Begitu ya, Alek ya? Ya. Setiap Rabu ya jam 4 sore. Istri saya sih bilang ini bukan prime time, prime time. Karena mungkin ada orang-orang yang di jam-jam ini justru malah lagi lagi banyak kegiatan. Ibu-ibu harus menyiapkan masakan begitu ya, menyiapkan anak buat sore. Tapi prime time jam berapa? Jam 7 ke atas. Nah, jam 7 ke atas biasanya banyak pemain gede yang udah pakai jam itu, dan mungkin orang lebih prefer untuk denger itu gitu loh. Ya kan? Dan lagi jam-jam buat doa sama anak-anak. Jam-jam Ya, kita sih yang remah-remah aja ya, Lek ya. Iya, kita sih ini kita record dan biarkan orang lihat siaran ulangan aja. Iya. Ada temenku satu yang kayak minggu lalu habis kita nonton, wah kemarin aku nggak bisa nonton kamu, tapi sekarang lagi lihat siaran ulangan kata. Ya puji Tuhan dah. Ya untungnya bisa di record ini, cuman aku nggak tahu kalau ada juga kan yang kalau misalnya live begini cuman last 24 jam. Itu belum tahu tuh caranya gimana. Karena setiap kali ditawarinnya langsung di save ke IGTV, ya udah, aku gitu aja biasanya. Iya. Kita kembali. Iya, kembali. Tadi soal itu bukan rumah yang lama, tapi jadi rumah yang baru. Sebetulnya ya kita harus mengerti itu dulu gitu loh. Saya nggak setuju ya dengan maksudnya secara filosofikal ya, tetapi bukan secara praktis. Saya mengerti secara praktis maksudnya beliau nggak begitu. Tapi ada seorang tokoh nasional yang kemudian bilang, nggak apa-apa, habisin dulu itu
jatah gagalnya. Coba terus gagal. Oke, buat saya sih itu optimis banget ya. Itu optimis banget. Tapi tolong mengerti bahwa tidak ada kesempatan kedua. Itu hal pertama yang harus kita pahami. Tidak ada kesempatan kedua. Untuk satu kegagalan, kita nggak bisa tebus. That failure is still the failure, gitu loh. Ya. Ya, kan? Mungkin yang dimaksud dengan kesempatan kedua adalah kita diberi kesempatan untuk mengerjakan hal yang lain, gitu loh. Masih diberi kesempatan untuk mengerjakan hal yang sama, tapi dengan klien yang berbeda, misalnya begitu. Kayak lu, misalnya lu dikasih izin atau dikasih kesempatan untuk mengerjakan proyek rumah yang berbeda. But still you have to understand that the second house is not the same house, gitu loh. Betul. Itu yang lo harus paham dulu, gitu loh. Jadi sebenarnya ini adalah kesempatan. Big picture-nya Betul. seolah-olah kesempatan kedua, tapi orangnya mah udah berbeda lagi gitu, kliennya udah Iya. beda lagi. Nah, kenapa ini penting nih, Lek? Kenapa ini penting? Karena gini, banyak orang yang menganggap remeh proses pengerjaan sesuatu dengan asumsi bahwa saya punya kesempatan kedua, gitu loh. Tenang aja lah, selalu ada kesempatan kedua. Enggak. Nah, kalau itu misalnya itu kita, parah. ya, kalau misalnya kita memahami bahwa tidak ada kesempatan kedua sebetulnya, ya, maka kita akan betul-betul serius mengerjakan sesuatu. Kita akan betul-betul terfokus ketika kita mengerjakan proyek tertentu, begitu ya. Dan kemudian kita akan melakukan yang terbaik yang kita bisa. Nah, teman-teman jujur aja, buat saya sebetulnya the right to experience failure adalah untuk mereka yang serius mengerjakan tugasnya, gitu loh. Kenapa? Karena di balik kegagalan sebetulnya yang terpenting bukan gagalnya. Yang terpenting adalah what do you learn from your failure in the past? Apa sih yang sebetulnya kamu pelajari dari kegagalan kamu di masa lampau? Semakin sedikit investasi kita di dalam mengerjakan sesuatu, semakin sedikit yang bisa kita pelajari dalam kegagalan kita. Tapi sebaliknya, jika kita investasi lebih banyak, fokus lebih banyak, sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu, maka ketika kita gagal, we learn a lot from that failure. Gitu. Jadi itu sebabnya, mari kita ingatkan diri kita sendiri bahwa tidak ada second change sebetulnya. Sebetulnya nggak ada yang namanya second chance. Sebetulnya adalah your second chance is a new change actually. Gitu loh. Itu sebuah kesempatan yang baru yang harus kita kerjakan dengan lebih baik. Yang gagal akan tetap menjadi rekod loh. Ya kan? Ya, sekarang betul. Gini, lu gagal ngerjain ini rumah. Terus lu dikasih kesempatan ngerjain rumah yang baru. Terus begitu lu ngerjain rumah yang baru is the second house, lu kerjakan dengan begitu baik. Terus rumah yang pertama tiba-tiba otomatis jadi baik. Enggak lah. Dia mah akan tetap tetap jadi proyek yang gagal. Gitu. Iya, dengan kata lain, our record itu nggak pernah terhapus. Ya, kegagalan itu akan tetap jadi cerita hidup kita. Kita nggak bisa hapus itu dengan sebuah kesempatan baru. Nggak bisa. Itu sebabnya pahami dulu. There is no second change. Ada adalah new change, no second change. Makanya gue tuh kadang-kadang suka lucu juga denger yang soal ini. Jejak digital memang kejam. Padahal yang gak digital juga kejam. Jejaknya. Iya. Di dunia yang mengharapkan kesempurnaan, orang cenderung kejam pada kegagalan. Contoh ya, nih maaf nih, mantan istrinya Deddy Corbuzier. Siapa sih namanya? Karina ya? Iya, kalau nggak salah. Karina katanya nikah agama terus udah gitu kemudian gagal lagi. Lalu kemudian wah netizen tuh ngomentarinya dengan pokoknya mungkin kejam kali ya, saya juga nggak tahu tuh. Tapi Karina kemudian posting satu kalimat kurang lebih bunyinya manusia adalah hakim yang lebih kejam, katanya begitu. Manusia hakim yang lebih kejam. Ya buat saya sih yang kejam mah netizen. Iya, maksud saya yang kejam itu manusia. Si manusia ketika menghakimi kejam gitu loh. Maksudnya gimana ya? Lu nggak tahu apa yang terjadi behind the scene. Kan lu nggak tahu apa yang terjadi dengan keluarganya si Karina itu. Lalu kemudian lu siapanya? Lu ngasih dia makan nggak? Lu ngasih dia minum nggak? Lu ngasih dia pekerjaan nggak? So what is your right gitu loh untuk menghakimi dia? Betul. Ya kan? Mungkin dia sendiri udah punya beban dengan kegagalan rumah tangga ini. Dia sendiri udah terluka dengan kegagalan rumah tangga ini. Terus pakai kita lagi ngomentarin.
Aduh, we don't have that right. But still, Mbak Karina, that is the world gitu loh. Itu dunia memang begitu. Ya kalau nggak suka, udahlah matiin aja lah kolom komentarnya. Udah gitu aja. Iya. Karena memang gini loh, saya ngeliat gini ya, orang tuh punya kecenderungan, apalagi di dunia digital ini ya, orang kan nggak bisa dengan gampang di-track siapa yang ngomong begitu loh. Atau orang bisa pakai account palsu, pakai nama palsu untuk kemudian mengomentari seseorang atau mengomentari sesuatu. Apa ya maksudnya banyak, iya banyak kepengecutan gitu di dalam hal ini. Jadi buat saya gimana ya, orang-orang kalau mau, orang bisa dengan gampang komentar, orang bisa dengan gampang komentar itu, dan banyak orang yang dengan gampang mengomentari kelemahan orang lain. Buat saya ini sakit, ini sakit. Dia menemukan kebahagiaan dengan menginjak kegagalan orang lain. Dia menemukan rasa percaya diri dengan merendahkan orang lain. Buat saya itu sakit. Lu kalau nggak bisa kasih komentar yang membangun, lebih baik nggak usah kasih komentar. Iya. Ya itu sih kalau itu pendapat gua ya. Gitu. Tapi ya, the second thing that we have to learn about failure ya. Hal pertama yang harus kita pahami tentang kegagalan adalah tidak ada second chance. Cuma ada new change. Dan itu bukan second chance sebetulnya. Ya. Dan yang kedua, yang kita harus pahami tentang kegagalan adalah ketika kita gagal, kita bukan hanya melukai diri kita sebetulnya. Ketika kita gagal, kita berpotensi melukai orang-orang di sekeliling kita. Maksudnya di sekeliling kitanya yang di pihak kita gitu? Iya dong, iya. Orang-orang yang selama ini support kita secara finansial, orang-orang yang selama ini menaruh harapan besar pada kita, orang-orang yang meletakkan mimpinya pada kita. Ini sebetulnya yang akan pertama kali terluka. Bukan hanya kita terluka, kita pasti terluka oleh kegagalan kita. Tetapi kegagalan kita itu seperti efek domino yang akan melukai orang-orang di sekeliling kita. Itu sih yang harus kita pahami dulu. Gitu. Supaya kita nggak sembarang bikin kegagalan gitu. Iya. Buat saya ya, istilah second change, walaupun saya mungkin anggaplah saya setuju ya. Tapi buat saya, it doesn't give you right to easily fail. Iya, betul. Yang punya hak untuk, buat saya ya, orang yang punya hak untuk menebus kegagalannya, ya menebus kegagalan. Orang-orang yang sebetulnya dia udah try his best or her best, tapi tetap gagal gitu. Ya bukan berarti orang yang nggak gitu nggak berhak untuk gagal gitu, nggak berhak untuk dapat kesempatan lain. Karena gini kan, apalagi di usia ya, melihat usia ya, ini kan kesadaran semacam ini kan muncul karena usia kita udah kepala 4 gitu ya. Tapi waktu kita kepala 2, apalagi kepala 1 ya, umur belasan, umur belasan, umur 20-an gitu. Itu malah kita kita tuh hidup selebor gitu. Kita punya kecenderungan hidup selebor, dan kita masih cari identitas. Kita masih coba ini, masih coba itu, gagal sini, gagal situ. Ya oke lah. Kasih mereka kesempatan lah. Sama seperti kita juga kasih kesempatan kan setelah kita gagal, setelah kita blow up everything gitu loh, ya. Nah, kasihlah kesempatan gitu. Tapi setelah kita gagal gitu, learn something, tapi pahami bahwa kegagalan itu melukai banyak orang sebetulnya. Gue pernah baca di satu buku ya, sebetulnya soal gagal itu kan ada tadi accepting, kita harus nerima soal gagal itu. Tapi dia bilang bukan seberapa banyak kamu gagal, bukan seberapa banyak kamu terima kegagalan, tapi poin paling pentingnya bagaimana kegagalan itu membentuk kamu buat bangkit. Katanya. Bagaimana bangkit dari kegagalan itu jauh lebih penting gitu. Betul. Ya, nah ini yang hal ketiga yang penting yang perlu kita pelajari sih sebetulnya. Jadi kalau kita ingin bangkit dari kegagalan, hal ketiga yang harus kita pahami adalah kita harus bisa memaafkan diri kita sendiri. Jujur aja ya, Lek ya. Kalau kita gagal nih, kita
okay, let's say that we have tried our best, gitu ya. Yet we still fail, kita tetap gagal. Itu kan lukai orang-orang di sekeliling kita kan. Ya kalau misalnya kayak lu bisnis rugi, misalnya gitu kan, yang pertama terluka kan pasti istri, gitu loh. Ada yang harus dikorbanin kan, belanja misalnya gitu. Anak-anak juga ada dalam potensi terancam kan, istilahnya uang bayaran sekolah gitu loh. Betul. Ya kan, apalagi kalau kita jadi pengusaha yang jor-joran semuanya, kita kita taruh aset kita di situ, wah gila, itu bener-bener tuh mengorbankan banyak hal. Totalitas itu. Betul. Nah, buat gua, nah tapi ini nanti kita omongin ya mengenai totalitas yang kayak gini ya. Tapi buat gua, ini kan melukai banyak orang, dan orang yang terluka bisa jadi seperti landak. Baru mau dipegang, keluar duri, baru mau dipegang, keluar duri. Dengan kata lain, manusia itu kan bukan matematika. Ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Manusia itu adalah dinamika. Manusia itu selalu yang bergerak. Dinamis. Manusia itu perlu memproses banyak hal secara emosional. Begitu ya. Mungkin dalam prosesnya pasangan kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita, bisa memaafkan kita. Itu kan, wah, mereka juga apa ya, bisa jadi kayak landak gitu loh. Kita jadi semakin merasa tertuduh, kita jadi semakin merasa bersalah. Jadi kita sendiri sudah punya rasa bersalah, tapi melihat mereka terluka, kita jadi semakin merasa bersalah. Ketika mereka kemudian menyalahkan kita untuk kesalahan kita, kita jadi lebih bersalah. Itu makanya orang gagal tuh hancur lebur sebetulnya. Gitu loh. Orang gagal tuh hancur lebur. Nah jadi sebetulnya buat gue ya, orang gagal itu hal pertama yang harus bisa dia lakukan adalah memaafkan dirinya sendiri. Gitu loh. Nah, memaafkan diri ini bukan berkata it's okay to fail. Because to fail is never okay. Gitu loh. Iya. Jadi memaafkan diri itu artinya saya memaafkan diri saya memang gagal. Saya nggak mengatakan bahwa kegagalan saya oke. Saya tidak mengatakan bahwa kesalahan saya oke. Saya hanya mengatakan bahwa saya gagal. Dan saya memaafkan diri saya karena saya gagal. Gitu. Itu dulu sih yang ketiga sih, itu yang penting. Nah, proses memaafkan diri sendiri itu biasanya gimana? Gue jadi tertarik nih. Kayak gini lah. Iya. Lu bawa mobil, lu nyetir mobil. Iya. Di depan lu ada lubang gede. Kalau lu masuk ke lubang itu, as mobil lu patah. Iya. Pertanyaannya, lu mau ngapain? Ya menghindar lah. Menghindar. Kenapa lu mau menghindar? Iya, gua nggak mau patah asnya. Iya. Lu harus menerima kenyataan bahwa di depan itu ada lubang, dan lu akan celaka kalau lu paksain itu lubang, lu paksa terobos itu lubang, lu harus menghindar. Betul gak? Betul. Menerima kegagalan ya kayak gitu. You cannot undo what has been done. Lu nggak bisa. Kalau udah terjadi, ya udah terjadi. Lu nggak bisa bikin itu nggak terjadi, brother. Pokoknya asnya udah patah bisa, gitu. Iya, kalau bisa juga gue pengen. Iya. Iya kan? Dalam banyak hal, dalam banyak aspek kehidupan gue orang yang syarat dengan kegagalan. Oke, sampai hari ini beberapa kegagalan masih menghantam gue, konsekuensinya masih menghantam gue. Tapi gue nggak bisa undo yang udah terjadi gitu. Nggak bisa. Gue pengen banget. Kalau bisa gue pengen banget. Kalau ada itu time machine gitu ya, gue disuruh jual ginjal, gue jual ginjal tuh untuk beli itu tuh. Tapi realitasnya di dunia ini nggak ada yang kayak gitu. Waktu itu berjalan secara linear. Iya, betul. Waktu itu yang sudah berlalu akan berlalu, yang baru. Kalau gue sih merasa, terutama dalam 5 tahun terakhir aja ya, waktu gue pribadi ada gagal-gagal begitu, gue lihat sebetulnya orang-orang yang tadi yang terluka di sekitar kita itu lebih bisa terima pada saat lihat komitmen kita. Misalnya gue lagi bisnis sesuatu, ada investor di belakang gue. Ketika fail, investor ini sikapnya gimana? Dia biasanya
kalau investor yang benar, kan dia tahu kalau nginvest itu ada kemungkinan rugi. Nah, Ya. dia justru lihat sikap kitanya. Hmm. Termasuk menurut gua, ini nanti bisa dibahas di sesi berikutnya. Termasuk menurut gua kayak kita orang-orang usaha kan suka pakai uang bank tuh. Bank itu kan investornya kita. Iya, iya. Nah, ketika kita fail atau gimana, bank itu sebetulnya melihat eh, attitude kita. Karena kalau menurut gua suka ada yang lucu gitu. Lu lu apa istilahnya lu pakai duit orang, lu gagal, anggaplah lu jadi punya utang, tapi lu lebih galak daripada orang yang ngutangin lu. Itu Hmm. kan Iya, iya. kalau kayak gitu kan jadi aneh gitu ya. Menurut Hmm. gue jadi sesuatu yang terbalik gitu. Harusnya yang galak tuh orang yang ngasih utang sama kita, ini malah kita yang punya utang yang galak gitu. Hmm. Tapi Hmm. mungkin juga karena tadi pressure itu ya, banyak orang yang nggak bisa handle pressure-nya kali. Iya. Tapi kalau Tapi gue ya sih, bagi jujur gue ngerasa banget gitu. Pada saat gue eh, terima aja gue udah gagal gitu dan gue ngomong apa adanya sama pihak-pihak tertentu gitu ya, eh, gue melihat banyak banyak hal yang di luar dugaan lah. Loh, hmm. oh ternyata kayak gini prosesnya, oh ternyata kayak gini, Iya, jauh sekali dari apa yang gue bayangin yang buruk-buruk gitu. iya, iya. Kalau gua sih ya, gua mengakui bahwa memang ada orang-orang yang seperti itu, ada orang-orang yang murah hati, memberi kita kesempatan baru untuk memulai hal yang baru gitu. Iya, Ada orang-orang yang seperti itu, tapi gua pribadi sih I don't count on it that much lah. iya, iya, Kenapa? kita nggak boleh. Karena gini, karena eh, kita nggak punya hak ke situ. Betul, Kita nggak punya hak ke situ karena kita udah terlanjur merugikan mereka secara moral, material gitu. Kalau kalau posisi gue sih selalu ya, memang gue selalu sampai hari ini gue hidup dari maaf orang lain sih sebetulnya. Sampai hari ini gue hidup dari maaf orang lain. Tapi gue sendiri memahami kalau orang yang bersangkutan tidak memaafkan gue misalnya begitu ya. mm, Eh, what can I do gitu? iya, Memang gue udah merugikan mereka nih, udah merugikan orang-orang ini, udah merugikan pihak-pihak ini, gitu. What can I do gitu? Kalau mereka mau minta istilahnya ya, mau minta apa? Mau minta tangan, mau minta kaki. Kalau memang itu sebanding dengan apa ya? bisa Dengan bisa kesalahan yang membuat, kalau bisa kalau itu ngebayar bisa, gitu, kalau bisa ngebayar itu bisa kasihin aja gitu. ya. Maksudnya gue sampai ngerasa that guilt gitu ya, rasa bersalah itu sampai begitunya gitu. Iya, Tapi ya tentu berharap secara manusia berharap ya udah lu maafin gua, lu apa lu lepasin gua lah gitu istilahnya ya. Secara manusia kan kita berharap begitu gitu loh, Lek. mm, mm, Tapi cannot count on it karena itu kepala orang, itu hati orang, bukan kepala betul, kita, bukan hati kita gitu betul. loh. Iya, Sekali lagi kita nggak prinsipnya bisa. kita nggak bisa kontrol yang ada di Iya, situ. iya, Yang betul. bisa kita kontrol adalah yang di sini nih, di dalam kita nih. Jadi eh ya ya yang pasti sih ya, yang pasti orang-orang yang mengasihi kita genuinely berharap bahwa kita bangkit. Iya. Tapi mungkin akan ada lebih banyak orang yang mengharapkan kehancuran kita sih. Nah, Orang itu yang tuh. gagal mungkin akan mengharapkan kehancuran dirinya sendiri juga. Cuma Tapi gue lihat memang memang ini ya, situasinya sekarang menjadi seperti itu ya. Waktu kita hancur, kayaknya orang ada yang ya yang tadi yang dibilang kayak di dunia digital aja. Lihat ketika ada yang gagal, wah pengennya dibajak-bajak aja terus. iya. Makin Jadi sulit ya ya. kalau kalau gue sih selalu ngingetin diri gue beginilah. Lakukanlah pada orang lain apa yang kita mau orang lain lakukan pada kita. Hmm, Siapa sih yang improve? Yang improve. Dunia ini, manusia ini dalam kecanggihannya baru bisa menciptakan jaket waterproof atau jaket bulletproof. Belum ada manusia di dalam kecanggihannya bisa menciptakan jaket sinproof, anti dosa. Nggak ada. Nggak ada iya, juga manusia di dunia ini bisa menciptakan apa teknologi anti gagal di dalam diri seseorang. Nggak bisa. iya, Gitu. One day you will fail.
Apa sih yang lu harapin ketika lu gagal? Lu pasti mengharapkan tangan hati yang terulur untuk menolong lu, betul gak? Dunia kan kita nggak selalu ada di atas roda, kita kadang-kadang ada di bawah roda. Murah hatilah sama orang lain gitu loh. Ketika orang itu gagal, murah hatilah. Karena satu saat mungkin kita juga akan mendapatkan kemurahan ketika kita gagal. Tapi intinya sih, that is apa ya? Maksudnya itu second level lah. First levelnya, you have to forgive yourself first. Kita harus memaafkan diri kita terlebih dahulu. Kita harus memaafkan kegagalan kita sih, intinya sih itu. Ya ini jadi apa? Masukan baru buat gua gimana caranya memaafkan diri sendiri. Iya, maksudnya itu kan ada kenyataan kegagalan, itu kenyataan yang lu nggak bisa ubah. Ya udah, lu terima aja. Memang lu gagal, ya udah. Iya. Gitu loh. Ya mengenai perasaan orang lain yang terluka, gua nggak perlu ngomong betapa kita juga ikut terluka ketika kita tahu kita melukai orang-orang yang kita kasihi. Iya kan? Nah, yang keempat, sebenarnya di dalam kegagalan, the most important question is, what have you learned? Lu belajar apa? Itu yang penting. Lu belajar apa? Nah, ini kembali ke poin yang pertama tadi. Jadi poin yang pertama kan, ingat, no second change. No second change. Iya kan? Yang kedua, ingat lu melukai orang-orang di sekeliling lu dengan kegagalan lu. Nah, kalau lu inget ini, lu pasti akan melakukan yang terbaik dulu deh. Ya kan? Dari starting point awal, lu udah lakukan yang terbaik dulu. Nah, waktu lu lakukan yang terbaik, lu coba semua, dan lu tetap gagal, nah di situ lu pasti belajar sesuatu. Ya kan? Contoh, misalnya kayak Thomas Edison, ketika ditanya, dia setelah, waktu dia menciptakan bola lampu, dia berapa kali gagal? Banyak banget lah, gue inget. Beda-beda nih, ada yang bilang 50.000 kali, ada yang bilang 10.000 kali gitu ya. Tapi anggaplah misalnya ceritanya dia 10.000 kali gagal gitu ya, 10.000 kali gagal. Ketika ditanya oleh seorang wartawan, kalau nggak salah, apa sih yang kamu pelajari dari 10.000 kali kegagalan kamu? Lalu kemudian Thomas Alva Edison bilang begini, saya belajar bahwa ada 9.999 cara yang tidak menghasilkan lampu. Tapi kan dari trial yang gagal itu, dia menciptakan sesuatu yang lain gitu loh. Betul. Kan? Dari trial yang gagal, dia menciptakan satu penemuan yang berbeda. Gitu. Nah, ini hanya mungkin ketika orang itu serius mengerjakan pekerjaan yang dia lakukan. Gitu. Jadi sebetulnya what have you learned from your failure itu sih yang paling penting sih. Jadi kalau kita udah dapat pelajarannya itu power yang positifnya kita bisa dapat gitu ya. Karena kan yang paling penting kita end up-nya si failure ini bisa jadi power yang positif nggak gitu kan? Iya. Maksud gue sih supaya yang dengar hari ini juga nggak takut pada saat dia gagal gitu. Atau dia nggak mau coba karena takut gagal. Kalau menurut gue itu juga sesuatu yang salah disayangkan. juga. Disayangkan nggak mau coba karena takut gagal gitu. Lu kalau nggak coba mana tahu lu gagal apa berhasil? Siapa tahu ternyata lu berhasil kan? Bodoh kalau lu nggak mau coba. Iya, betul. Gitu. Ya. Nah, yang kelima poin terakhir gua nih ya. Ya. Kalau kita menghadapi kegagalan, yang kelima itu selalu take a break. Jadi lu udah coba do something, you have try your best in everything, in every aspect of your life, and then you fail, just take a break. Get a cup of coffee, find your friend, go to the beach, go to the forest, whatever lah. Have time, enjoy your time. Ambil waktu dulu, jeda. Biarkan jiwa kita beristirahat bareng sejenak. Gitu. Jangan lama-lama, tapi pastikan dia, karena gini, orang yang sungguh-sungguh berusaha, dia mencurahkan banyak hal ya, dia mencurahkan seluruh hidupnya mungkin di dalam apa yang dia kerjakan atau dalam apapun yang dia perjuangkan. Lalu kemudian dia gagal, itu emosinya terkuras itu. Burnout. Take a break. Take a break.
Siapa tahu justru dari take a break, refleksi, having fun dengan temen, kita malah belajar sesuatu yang lain kan? Iya, betul. Gitu. Itu sih 5 tips dari gua sih. 5 tips ya. Mm-mm. Wah, Febri, apa yang sudah terlewat oleh saya nih? Banyak, Feb. Udah poin kelima. Udah poin terakhir. Kamu nonton siaran ulang. Nonton siaran ulang. iya. Iya. Nanti gue akan coba lagi karena kemarin gue gagal terus download untuk bikin versi audio dari obrolan kita ini untuk Coba episode-episode lu sebelumnya gitu. pikirin gimana caranya masuk ke YouTube lah. Like, Dari sini dimasukin YouTube. iya. Kemarin waktu ngorek Kojim, Mm-mm. gua ngobrol sama pendeta Erika Fani kan, anaknya Iya. bisa tuh masukin ke YouTube. Cuma gue belum dapat ilmunya nih. Oh, di live kan ke Gitu. YouTube gitu. Enggak, Posisinya. enggak. Jadi udah posisi terekam di IGTV, Iya. bisa dipindahin ke YouTube. Oh, itu udah. Itu episode pertama kita udah gue masukin YouTube. Udah ya? Gua nggak Udah. tahu tuh. Nanti gue share ya. Ya, lu kasih tahu gue caranya gimana. Oh, itu sih Kenapa kalau nggak live di YouTube? download video itu bisa download video, tapi gue lagi cari cara download audionya. Ini si Febri nanya, kenapa nggak live di YouTube aja? Ya, Jadi gini, kita sudah mempertimbangkan media YouTube maupun media IG. Nah, ada plus minus lah, ada plus minus di YouTube dan di IG gitu. Nah, kalau saya pribadi ngelihat dalam beberapa aspek, khususnya untuk acara-acara bertema seperti ini, tema-tema yang seperti yang kami angkat ini, audience IG lebih bisa terima gitu. Kalau saya ngelihatnya lebih ya. ya lebih bisa terima. Kalau audience YouTube, saya lihat maksudnya nggak tahu ya audience YouTube saya nggak tahu, tapi audience saya di YouTube tuh kayaknya kalau acara kayak gini kurang kayaknya gitu. Oke. Kayaknya udah habis nih bahasan. Iya, masih ada 15 Kopinya udah menit. habis belum kopinya? Oh, kalau kopi mah udah terkontrol, gue udah tahu nih kapan habis, kapan kagak, kopi ngabisinnya gimana. Mungkin ada yang mau bertanya kali, Lek. Silakan dibuka, Iya, Lek. kalau ada yang mau komen atau mau tanya, silakan diketik biar kita bahas. Atau mungkin ada yang mau ngusulin untuk tema berikutnya. Boleh silakan. Wah, itu masih sempat ngunyah lagi. Iya, anak-anak gua tadi nonton TV sambil ngemil begini. Nah, habis langsung dah gua ke bagian pembersihan gua. Ya, biasa kan kita bapak-bapak begitu, bagian tong sampah. Bagian pembersihan. Jangan bilang tong sampah. Paket sayang. Oh iya, paket sayang. Sayang dipijeun. Iya, ya sip lah. Kalau kelihatannya kalau nggak ada yang tanya, ya nggak apa-apa. Nanti tanyanya di komen aja. Kalau kita sanggup jawab tuh, Laupo gua baru masuk sekarang lagi. Udah mau habis. Nanti kalau pertanyaannya di komen, ya kita jawab aja semampunya. Iya. Jadi gini teman-teman, saya sama Ko Alek nih ya. Ini kan kami usianya udah usia kepala 4. Ya, orang bilang sih life begin at 40. It is true indeed. It is true indeed. Artinya begini, bukan berarti bahwa di usia 40 ini kehidupan seseorang bisa lebih baik. Gitu ya. Bukan, nggak selalu begitu artinya. Atau di usia 40 ini orang bisa lebih mungkin untuk mencapai kesuksesan. No. That's not it. Tapi di usia kepala 4 ini kami melihat hidup dengan cara berbeda gitu. Ada banyak hal yang kami maknai kembali gitu. Betul. Contoh kayak misalnya kalau misalnya di usia 20 gitu ya, di usia 20-an, di usia 30-an saya selalu berpikir bahwa ada kesempatan kedua. Tenang aja, ada kesempatan kedua. Dan saya selalu percaya bahwa saya akan selalu mendapatkan support, saya akan selalu mendapatkan dukungan gitu. Tapi setelah saya melewati hidup,
Dan setelah saya nggak punya kobaran lagi di dalam hati saya udah nggak seperti dulu gitu ya, nggak punya kobaran lagi gitu, nggak punya ambisi, nggak punya apa gitu ya, di usia-usia seperti ini saya lebih mulai banyak merenung, mempelajari nilai-nilai saya sendiri. Saya mendapati bahwa enggak, no second change, no second change. Yang ada adalah new change, no second change. Yang kita gagal itu akan tetap tercatat sebagai kegagalan. Itu Coach Jimmy mah sebabnya masih mending lebih sopan. Kalau kenapa tadi tuh? kan bilangnya kalau ini nanti ada yang nolongin gue, ada yang maafin gue kan tadi bilangnya gitu kan, gue bakal dimaafin. Kalau gue agak kurang ajar dikit, nanti Tuhan pasti nolongin gue, nanti Tuhan pasti nolongin gue. Gue lebih kurang ajar. Iya. Lu Kalau udah gak? kalau itu mah gue nggak ragu loh, Lek. Karena gini, Iya, gue selalu melihat gini dalam perspektif kekekalan ya. Allah pasti tahu bahwa kita akan gagal nih. iya, Allah tahu setiap belokan hidup kita. Allah tahu kita akan berhasil atau kita akan gagal. Allah tahu, dan Allah sudah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita sebelum kita bahkan dilahirkan. Gitu. Di dalam kemahatauannya tentang kegagalan kita, dia tetap mengasihi kita sebesar itu. Gitu. iya, Jadi Allah tetap akan mengampuni, Allah tetap akan menerima kita apa adanya. Masalahnya orang-orang kita, orang-orang di sekeliling kita nggak selalu begitu. Mereka bukan Allah. It's okay. iya, Maksudnya, it is not their fault. Mereka kan bukan Tuhan, iya, gitu loh. Ya mereka bisa terluka. Keluarga khususnya ya, keluarga itu kan, maksudnya keluarga kandung ya, keluarga darah ya, keluarga darah. iya, Saya nggak iya, ngomong istri, nggak ngomong suami, karena iya, suami atau istri itu kan ikatannya hati dan ikatannya hukum, iya, ya kan? Ada kesalahan-kesalahan fatal yang pasangan nggak bisa terima, cerai. Ya kita nggak bisa salin itu, gitu. Tapi keluarga darah, kemungkinan besar akan tetap menerima kita karena keluarga darah. Paham ya maksud saya? iya, betul. Lu nggak bisa undo itu. Maksudnya, papa mama udah pasti tetap akan terima kita. Kan mereka nggak bisa batalin kita jadi anak. Ya Pecat kan? jadi anak gitu ya. Cancel. Kan nggak bisa batalin kita jadi saudara, nggak bisa. Emang udah lahirnya Nggak begitu bisa, gitu kan ya. iya. Iya, Sehingga mau nggak mau, ya tetap harus terima kita, harus gitu loh. iya, Ada semacam keharusan, walaupun kemudian mereka bisa aja menolak, tapi itu sesuatu yang sangat sangat apa ya, nggak wajar lah gitu ya. Contoh kayak kasusnya Nuske sama John Kay kan. iya, John Kay diduga mengupayakan pembunuhan atau merancang pembunuhan pada John Kay ya. John Kay dia diduga mengupayakan pembunuhan pada Nuske. iya, Dan Nuske-nya bilang, saya ini pamannya, mau bagaimanapun saya pamannya, gitu loh. Mau bagaimanapun saya pamannya, saya akan tetap berusaha untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan, gitu ya. Walaupun hukum tetap jalan ya, tapi kan ya itu namanya keluarga gitu. iya, Mau betul. dibunuh bagaimana, ya paling kagak tanya-tanyaan, tapi ketika momennya tiba, Tetap itu semua keluarga. ras itu mungkin akan bisa lumer, akan bisa cair pada waktunya, gitu. Iya, Ya, tapi bagaimanapun poinnya di sini nih, Rek. Poinnya mereka tetap akan terima kita, tapi bukan berarti mereka tidak terluka. Itu sih poinnya. iya. Mereka akan tetap mereka terluka. Selalu ada lukanya atau selalu ada akibatnya gitulah. Iya. Terima, Kayak diterima, tapi akibat tetap ada. waktu gua gagal studi ya, waktu gua gagal studi di seminari, adek gua nomor 3. Itu ngelihat mata gua dalam-dalam, lalu kemudian kok kita orang tuh bangga lu sama lu. Lu kok gini sih? Dah, itu satu kalimat. Dan itu dia keluar kalimat itu 20 tahun yang lalu. Gua sampai hari ini masih ingat. Sebegitunya gua ngelukai keluarga gua. Kerasa banget gitu ya, dalam banget. Sampai hari ini. Sampai hari ini gue kayak mau korek hati gue keluar gitu, kasih dia supaya, tapi gue tahu mereka memaafkan sih, tapi momen ketika dia ngomong, gue ngeliat di matanya dia betapa dia terluka dengan apa yang gue lakukan. Ya, never excuse yourself for your failure.
Ya. Do not blame others for your failure. It is your decision, it is your effort, it is your failure. Own it. Own it. Accept it. It is your failure. Own it. This is mine. Jangan blame others, don't give them any excuses. Ya, saya sudah melukai kamu, maafkan saya, ampuni saya. Saya sudah gagal, maafkan saya, ampuni saya. Kegagalan saya melukaimu, maafkan saya, ampuni saya. Dan ya, live with the consequences. But forgive yourself and start from the beginning. Ya. Itu Baru sih. kita bisa ngubah itu jadi power kita gitu ya. Betul, betul. Sebenarnya nggak, ini kalimat penutup mungkin gitu ya. Masih lama sih sebetulnya, tapi kalau dari gue sih begini Lale. Kita harus selalu ingat bahwa ketika kita bertemu dengan failure, kita tuh seperti ketemu kuda liar. Jadi lu lagi jalan di tengah hutan, lu udah kecapean, lu tahu jarak tempuh lu masih jauh, tiba-tiba di depan lu ada kuda liar. Pilihan lu cuma dua. Lu taklukkan dia atau biarkan dia pergi. Kalau lu biarkan dia pergi, berarti lu mau nggak mau akan terus terseok-seok. Mungkin lu akan mati di tengah jalan. Masih jauh ya. Tapi kalau lu berusaha untuk mengendalikan dia, mungkin lu akan selamat. Gitu. Jadi kegagalan ini seperti apa ya? Seperti pedang bermata dua. Kalau lu berhasil taklukkan, kalau lu berhasil mengakomodir, lu bisa jalan hidup lebih baik. Tapi kalau lu gagal mengakomodir, lu membiarkan kegagalan itu menjadi monster yang setiap hari menghantui hidup lu. Lu akan hidup dengan itu, men. Bahkan lu akan semakin hancur. Iya. Kegagalan itu akan menjadi hantu yang setiap malam menggerogoti hidup lu. Jadi, you have no choice. Kalau lu pengen hidup dan lu pengen hidup nyaman, you have no choice. You own your mistake, you own your failure, you accept it, you learn from it. You forgive yourself. Gitu. Iya. Einstein bersabda. Kata dia nih, ini adalah orang yang sempat dirumahkan karena disleksia. Orang ini. Oh iya, disleksia betul. Ya, mamanya never give up. Dan Einstein alih-alih menyesali menangisi disleksia dia, malah menggunakan disleksia dia untuk mengembangkan imajinasinya. Sampai dia menemukan teori relativitas. Teori relativitas kalau kita belajar dari sejarahnya Einstein, buat saya sih lebih seperti percikan-percikan imajinasi yang liar. Tapi kemudian bisa dia buktikan kebenarannya, teori relativitas. Gitu. Nah, teori relativitas ini juga yang menjadi dasar saya bicara pada teman-teman. Ya, terima kasih bro untuk hadir ya. Jadi buat saya teori relativitas. Jadi di dalam ilmu fisika itu kan ada seolah-olah alam semesta ini ada pasti menurut Newton. A, B udah pasti. Tapi Einstein membuktikan bahwa enggak. Ada banyak opsi di dalam alam semesta ini. Ada banyak opsi bahwa segala sesuatu di masa depan bisa berubah sesuai dengan opsi yang kita ambil hari ini. Jadi teman-teman, selama kita, walaupun kita gagal, pahami bahwa kita punya opsi dalam hidup kita. Dan opsi itu akan menentukan kualitas masa depan kita kelak. Itu sih. Thank you banget nih atas obrolan kita hari ini. Nanti gua upload dan teman-teman yang baru bergabungnya belakangan bisa nonton siaran ulangan. Nantikan lagi kita Rabu depan. Dengan tema dan isu-isu yang lainnya. Kalau ada yang spesial ingin dibahas, silahkan ya. Kasih tahu saya atau kasih tahu Ko Alek supaya kita bisa diskusikan, bicarakan. By the way, kalau itu terlalu private untuk Anda, kami jamin kerahasiaan nama Anda. Sip, betul. Oke. Sekian dulu ya semuanya ya. Sampai ketemu teman-teman. Thank you, Coach Jim. Thank you. Yuk, bless you ya. Bye. Bye.